Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dr. Joni Setiawan. Jadi teman-teman sedikit punya gambaran. Kalau kemarin ada pertanyaan kenapa kok ada Unimatrix di kegiatan ini. Jadi saya sejak awal saya sampaikan bahwa program ini saya inisiasi karena saya melihat jejaring diaspora di Uni Eropa itu kuat sekali begitu. Setiap negara punya kelebihan dan peluang itu bisa kita manfaatkan. Salah satunya adalah ini. Alhamdulillah saya bisa bertemu dengan Pak Joni juga Ibu Desi yang akhirnya juga bisa berkenalan dengan Prof. Beni di Coventry. Selanjutnya mungkin materi bisa disampaikan oleh Prof. Beni terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dari Tears Dokter, Prof. Baik. Waktu dipersilakan. Oke, saya izin untuk sharing presentasinya Pak ya. Siap, silakan. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang waktu Inggris. Sangat senang sekali saya bisa diundang di acara ini. Pak Roni, terima kasih. Sama-sama, Prof. Terima kasih juga untuk teman-teman dari pemerintah daerah Jawa Barat dan para calon doktor semuanya yang saya hormati. Baik, sebelum saya masuk ke PhD by Publication, saya hanya ingin echoing, mengulang lagi ke tadi yang dikatakan Pak Joni. Jadi ujung-ujungnya adalah Human Development Index. Jadi bagaimana kita bisa menaikkan Human Development Index dari bangsa kita, dan PhD atau doktoral adalah salah satu leverage untuk mencapai ke arah situ. Dan kami melihat adanya perubahan. Kami melihat adanya kemudahan, bukan dalam arti kemudahan untuk mendapatkan degree tentunya, karena standar adalah sama, tetapi cara untuk mendapatkan atau untuk belajar PhD itu sekarang tampaknya lebih fleksibel. Nah, ini yang ingin sesuai dengan angan-angan kami diaspora di luar negeri ini, kami itu sebagai mata dan telinga dari teman-teman di Indonesia. Jadi begitu kami lihat, begitu kami dengar sesuatu yang baru, sesuatu yang inovatif, maka kami ingin segera sampaikan, karena ini memang program yang sangat, menurut kami, sangat membantu untuk bisa meningkatkan jumlah doktor di Indonesia, dan yang ujungnya juga akan meningkatkan Human Development Index. Pertama kali saya bertemu dengan Pak Joni dan Bu Desi, tentunya kami sesama diaspora, tergabung di dalam organisasi yang namanya Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional. Bu Desi dan Pak Joni adalah mantan ketua umum. Ini presidennya I4 dalam 2 periode yang berbeda. Saya kebetulan saat ini hanya menjabat sebagai Deputy Managing Director untuk UK saja. Jadi dari sinilah kami bisa berkenalan, dan mungkin dari sinilah kami juga bisa mempunyai visi yang sama. Bagaimana kita bisa saling membantu. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya mulai saja PhD by Publication. Saya akan mulai dengan pertanyaan yang singkat. What does a PhD mean to you? Apa yang kira-kira menurut Bapak Ibu arti PhD? Dan dalam konteks classroom atau konteks seminar, saya biasanya nanya satu-satu kepada peserta, tapi mungkin sekarang nggak praktikal kalau nanyanya satu persatu. Cuman beberapa poin yang sering saya dapati waktu saya menanyakan masalah ini adalah PhD itu artinya mendapatkan sesuatu yang tertinggi. Jadi pendidikan tertinggi itu PhD, sudah doktor itu nggak ada lagi yang lebih tinggi lagi. Profesor bukan pendidikan, profesor hanya profesi saja. Tapi pendidikan yang tertinggi adalah PhD atau doktor. Nah, jadi sudah nggak ada lagi yang lebih tinggi lagi. Yang kedua, ada juga orang yang menganggap bahwa PhD itu adalah jalan untuk menuju mendapatkan hadiah Nobel. Itu juga sering diutarakan. Ada juga yang mengatakan bahwa PhD itu sesuatu untuk menyelesaikan masalah dunia. Jadi kalau saya pulang dari PhD, maka saya akan ahli di bidang misalnya tata kota, misalnya di bidang sampah, di bidang kesehatan. Itu saya ahlinya, yang menguasai seluruh bidang itu. Namun sebenarnya di balik semuanya itu, kalau buat saya yang di akademia,
artis PhD itu adalah izin, surat izin, semacam ini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah lulus PhD, maka Bapak Ibu mempunyai izin untuk melakukan penelitian sendiri. Sama seperti Pak Einstein ini, dia sudah dapat SIM C, dia bisa melanjutkan penelitiannya dulu. Nah, artinya apa? Kenapa saya penting mengemukakan ini? Karena supaya jangan salah persepsi bahwa PhD itu topiknya harus rocket science, topiknya harus yang belum ada di dunia, topiknya harus yang belum ada di Indonesia. Ya. Jadi sebenarnya nggak harus, karena apa? Karena yang dicari adalah kemampuan, skills untuk menjadi seorang peneliti of the future. Nah, penelitinya itu nanti penelitiannya nanti akan diaplikasikan di kantor, di pemerintahan, dalam bentuk kebijakan, atau di universitas, atau di research center, itu urusan yang kedua. Nah, dari sini saya akan masuk ke slide saya yang berikutnya. Lalu gimana caranya supaya saya bisa dapat driving license tadi? Supaya saya bisa mempunyai license untuk melakukan riset sendiri. Supaya saya tidak tergantung lagi sama supervisor saya. Ya. Gimana sih caranya mendapatkan PhD itu? Tentunya untuk mendapatkan PhD ada syarat yang basic, syarat fundamental, yaitu kemampuan akademik sudah pasti. Lalu kemudian kalau memang PhD-nya itu di Jerman, maka perlu kemampuan berbahasa Jerman. Kalau PhD-nya di Inggris, maka perlu kemampuan berbahasa Inggris. Assuming kita mempunyai keahlian-keahlian dasar tadi, kalau kita sudah mendaftar, gimana ya caranya ya? Apa yang paling penting? Buat saya sebagai supervisor dan juga sudah pernah menjalani program PhD, yang paling penting itu adalah ini, perseverance. Artinya, kalau orang Jawa bilang itu ngotot, kalau orang Sunda apa ya Pak Roni ya? Kekeh Pak, kekeh Pak. Kekeh, betul, kekeh, ngotot. Ini yang paling penting ternyata. Karena kalau kita putus asa, cepat putus asa, maka susah akan dapat PhD-nya. Gitu. Justru orang yang academically excellent tapi tidak punya perseverance, dia akan jauh mengalami kesulitan daripada orang yang oke, tetapi perseverance-nya tinggi. Jadi ini yang buat saya yang paling penting. Yang kedua, kita tidak perlu memikirkan bahwa setelah saya pulang PhD, maka seluruh persoalan macet di Jakarta akan selesai. Nggak mungkin. Ya. Maka seluruh masalah dengan sampah di Indonesia akan selesai. Nggak bisa. Jadi jangan sampai berpikir bahwa kita harus belajar PhD, harus menyelesaikan world's problem, atau country's problem, atau the nation's problems. Yang ketiga, good relationship with your supervisor. Siapapun nanti supervisornya, ya ini sangat penting untuk mempunyai hubungan yang baik dengan supervisornya. Dan yang terakhir tentunya, right. Karena PhD adalah degree yang diperoleh atau degree yang diberikan karena Bapak Ibu menyumbangkan tulisan, bukan menyumbangkan paparan, bukan menyumbangkan rekaman audio, tetapi tulisan. Berarti intinya di sini adalah apapun bentuk PhD-nya, menulis adalah sangat penting. Sepenting apa sih? Kenapa sih writing itu penting? Nah, saya ingin mengutip sepenggal kuota dari Pak Pramoedya Anantatur, sastrawan, terlepas dari pandangan politik beliau tentunya, beliau mengatakan bahwa sepandai-pandainya seseorang, selama ia tidak menulis, maka ia akan hilang dari sejarah. Menurut beliau, menulis adalah untuk keabadian. Ini buat saya sangat menarik sekali. Lalu hubungannya apa dengan karir saya? Yang pertama adalah menulis itu merupakan skill yang paling penting untuk researcher. Ya, itu yang paling pertama. Kenapa paling penting? Karena apa yang kita tulis, apa yang kita publikasikan, sifatnya permanen. Sekali kita publikasi di Scopus, maka akan tampil terus di Scopus selama-lamanya. And no one can take away from you. Sekali kita menulis buku, kita publish di Unimatrix misalnya, akan ada selamanya di sana, permanen. Dan yang ketiga,
sebagai seorang researcher, disinilah kita akan dinilai nanti. Saya yakin Bapak Ibu waktu melihat profil saya, pasti juga akan melihat list of publication saya. Nah, jadi seringkali, unfortunately, segala sesuatu dari intelektual kita itu diukur dari tulisan kita. Ya. Dan tentunya sebagai seorang peneliti, bagaimana kita melihat maturity of the researchers, kita lihat dari jumlah tulisannya. Ya. Nah, yang terakhir itu untuk academics terutama, maka paper atau jurnal paper itu merupakan suatu mata uang untuk mendapatkan promosi. Nah, jadi di satu sisi saya mempunyai masalah PhD, di satu sisi yang lain saya mempunyai masalah publikasi. Gimana kalau kita gabung aja? Nah, penggabungan inilah yang akan saya paparkan Bapak Ibu yang namanya PhD by publication. Kenapa ini menarik? Karena kita bisa mendapatkan PhD dan mendapatkan publikasi di saat yang bersamaan. Seringkali, konteks yang normal, kita ngambil PhD, kita menyelesaikan PhD-nya, kita lulus, baru kemudian kita bisa publikasi dari tesis kita. Nah, sekarang enggak. Dengan adanya skema yang baru ini, kita bisa melakukan PhD dan publikasi at the same time. Baik, sekarang kita mau masuk ke PhD by publication. Yang pertama, seperti Pak Joni katakan tadi, ini baru loh ini inovatif ini, karena sebelumnya nggak pernah ada. Di Jerman aja belum ada katanya. Nah, kenapa inovatif? Itu tadi, karena biasanya PhD itu dituntut untuk menulis yang tebal-tebal, dituntut untuk menulis sampai 200 halaman misalnya, atau 40.000 sampai 60.000 kata. Sekarang, dengan adanya PhD by publication, mahasiswa ini hanya dituntut untuk mempublikasikan 3-4 jurnal papers, kemudian jurnal papernya ini dibundel, dijilid, untuk diuji, ya, untuk diujikan pada ujian akhir nanti. Nah, kemudian yang ketiga, sama, degree-nya sama-sama dapat PhD. Ya, sama-sama entry requirement-nya. Jadi kalau PhD yang biasa itu entry requirement-nya misalnya IPK S2-nya harus di atas 3,5 misalnya, atau di atas 3, maka exactly the same Bapak Ibu. Sama entry requirements-nya dan sama juga tingkat kesulitannya. Ya. Nah, COVID-19 ini bisa menjadi blessing in disguise. Kenapa saya katakan demikian? Karena sebelumnya pemerintah UK nggak pernah melihat masalah ini. Ya, nggak pernah melihat bahwa PhD by publication itu bisa dilakukan secara enhanced mode of delivery. Jadi artinya melalui media komunikasi elektronik. Tetap kita melakukan face-to-face, tetapi dengan melalui media. Yang bisa dikombinasi dengan misalnya flying faculty, atau menggunakan local partners. Nah, yang pasti bahwa keuntungan PhD by publication adalah low cost, jauh lebih murah daripada harus datang ke UK dan register di universitas di UK, karena ada ada tuition fee-nya yang memang lebih mahal, dan juga harus yang paling penting adalah harus juga mengeluarkan uang untuk biaya hidup. Siapa saja sih kandidatnya yang cocok untuk PhD by publication? Jadi pada prinsipnya ada beberapa profil yang saya akan utarakan di sini. Nah, yang pertama, memang kalau mereka sudah mempunyai profesi sebagai peneliti, bekerja di badan penelitian dan pengembangan, misalnya di departemen atau di LIPI, ini sudah menjadi artinya obvious, jadi obvious candidate untuk program ini. Nah, tetapi bisa jadi mereka itu tidak bisa berangkat karena keluarganya, karena istrinya menjadi kepala OJK misalnya, atau suaminya menjadi anggota dewan. Jadi tidak mudah untuk keluar negeri, bersekolah ke luar negeri kalau memang ada kepentingan keluarga. Yang ketiga, memang karena
meskipun dia tidak peneliti, tetapi kerjanya itu ada hubungannya dengan pengambilan kebijakan, policy research. Jadi nanti saya akan tampilkan salah satu mahasiswa PhD by publication saya yang sekarang sedang memasuki tahap tahun ketiga dan beliau dulu bekerja sebagai anggota dewan. Nah, yang keempat adalah mereka yang bukan peneliti, bukan bekerja di pemerintahan, bukan anggota dewan, tetapi memang datanya itu data tentang Indonesia. Misalnya, seseorang ingin melakukan penelitian tentang kopi. Nah, kan datanya memang di Indonesia. Jadi, nggak perlu semestinya kalau kuliah di luar negeri kalau datanya data lokal. Kemudian yang berikutnya adalah kalau kasusnya kasus lokal. Mereka yang ingin meneliti masalah malaria, masalah demam berdarah, semua kasusnya itu adalah di Indonesia. Atau mereka mau meneliti masalah misalnya sumber daya alam, misalnya energi yang baru dan terbarukan, tentunya semua sumber-sumbernya di Indonesia. Atau mereka ingin meneliti masalah kelautan, masalah maritim. Atau mereka ingin meneliti masalah culture, budaya Indonesia, dan mereka ingin lama berada di Indonesia, melakukan etnografi misalnya di Bali. Jadi mereka ya ngapain sekolah di luar negeri kalau memang ingin meneliti masalah culture. Atau siapapun lah, siapapun yang satu atau lain hal terkendala untuk berangkat ke luar negeri untuk bisa kuliah secara langsung. Saya beri contoh Bapak Ibu. Sekarang ini banyak negara di Eropa terutama yang masih belum membuka diri. Jadi mereka menerima mahasiswa, tetapi mahasiswanya disuruh online juga. Atau ditunda. Kamu silahkan enroll, tetapi nanti baru bisa datang ke UK bulan depan, atau minggu depan, atau tahun depan misalnya. Jadi, nah skema ini itu sangat berguna buat mereka yang terkendala untuk berangkat ke luar negeri. Kembali ke masalah keuntungan, yang pertama tentunya reduce cost, yang kedua tentunya saya katakan tadi, karena skema ini, skema untuk membuat publikasi, otomatis setelah Bapak Ibu lulus dari sini, maka Bapak Ibu sudah pasti mempunyai 3-4 publikasi. Dibuat apa publikasinya? Banyak Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu sudah misalnya ingin berubah karir, atau ingin mencari karir yang baru, sebagai akademis, mempunyai 3 atau 4 paper itu luar biasa modalnya. Tidak mudah orang membuat paper 3-4 paper itu. Kemudian yang ketiga adalah improve credibility. Jadi kalau di UK itu sekarang, kalau orang mau menjadi akademik atau bekerja menjadi dosen, mereka diminta harus punya publikasi. Jadi banyak sekali mahasiswa kami yang ambil PhD di Coventry karena memang ingin mendapatkan publikasi juga. Yang keempat adalah flexibility. Nah, seperti saya katakan tadi, COVID ini mempunyai blessing in disguise buat kita semua. Pemerintah UK merilekskan ketentuan untuk kunjungan ke UK. Jadi mereka sangat fleksibel, tidak diharuskan ke UK, tetapi dianjurkan. Ya, mungkin hanya dianjurkan, tapi yang pasti hanya pada saat ujian akhir harus datang ke UK. Selebihnya bisa dilakukan secara remote di Indonesia. Dan yang paling menguntungkan adalah kandidat masih bisa committed to their family, ya nggak usah meninggalkan family-nya, atau juga committed kepada pekerjaannya. Nah, saya katakan tadi, beberapa orang seakan-akan meragukan kualitas PhD by publication semata-mata karena tidak berada di Inggris. Jadi ukurannya PhD bagus itu kalau berada di Inggris, saya kira salah. Ya, ukurannya PhD bagus atau tidak itu karena hasil. Dan hasil itu bisa didapatkan kalau memang inputnya juga bagus. Jadi persyaratan yang utama yang kami cari adalah memang kemampuan bahasa Inggrisnya bagus. Supaya apa? Supaya nanti kalau papernya bagus, orang-orang juga percaya. Gitu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu bahasa Inggrisnya sudah bagus, maka otomatis papernya akan juga kelihatan bagus. Academic conditions, seperti tadi saya katakan tadi, IPK, dan output yang diminta selama kita kuliah di Inggris 3-4 paper yang akan dikompil menjadi final thesis. Lalu kita juga akan melakukan meeting secara regular. Ya, 2 minggu sekali atau sebulan sekali itu harus ada meetingnya,
meskipun tidak secara fisik, tetapi tetap face to face. Kadang ada yang orang mengatakan bahwa, oh kalau program yang jarak jauh ini itu nggak bagus karena kita suruh belajar sendiri. Ya, karena model begitu, itu mereka hanya memberi file di Google Drive yang studentnya tinggal download dan suruh baca sendiri. Di sini nggak, tetap saja ada regular meeting, tetapi medianya melalui media Zoom atau media Teams dan lain-lain. Kemudian student juga diberi kesempatan untuk mengikuti konferensi, kolokium, dan sebagainya. Dan saya katakan Viva Voce harus di UK. Contoh, Bapak Ibu, jadi ini case yang pertama, ya. Case yang pertama, seorang dosen dari Tanjung Pura, beliau mendapatkan beasiswa dari Dikti tahun 2013. Tapi beliau mengatakan kepada saya, Pak Benny, saya nggak mau, saya ingin cepat selesai. Saya ingin selesai dalam 3 tahun. Jadi strategi saya adalah saya akan bekerja sekuat tenaga untuk menyelesaikan dalam 3 tahun. Memang betul, beliau selesai dalam 3 tahun. Tetapi tidak sempat menulis. Akhirnya baru bisa menulis bagian dari tesisnya di tahun 2019. Jadi 3 tahun kemudian baru bisa publish. Yang kedua, ini mahasiswa yang sekarang juga di Coventry, dia mengerjakan mode full time, tetapi saya tambahkan tugasnya untuk juga bisa menulis paper. Jadi paper ini tidak menjadi persyaratan, tetapi it's nice to have karena beliau juga dosen di Indonesia. Nah, kasus yang paling terakhir ini yang paling menarik buat saya, karena kasus yang terakhir ini adalah the true case of PhD by publication. Pak Satya Yuda ini dulu anggota Dewan Komisi 7, dan beliau start PhD by publication dengan saya tahun 2016, dan sekarang beliau sudah mempublikasikan 3 paper, targetnya adalah 5 paper. Jadi beliau baru akan selesai 2022. Karena beliau memang jangka panjang ininya targetnya. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, topik yang beliau pilih adalah Indonesian Renewable Energy Sources. Yang saya katakan tadi, research mengenai policy atau research mengenai kebijakan yang ada di Indonesia. Nah, ini salah satu topik yang sangat mungkin untuk dipilih oleh Bapak Ibu, terutama kalau Bapak Ibu bekerja di pemerintahan. Lalu, kalau ada yang bertanya, kalau jauh dari universitasnya gimana ya nanti kalau gagal? Ya, kami juga takut, sama-sama takut Bapak Ibu. Jadi yang takut bukan peserta, tapi juga kami takut karena kalau sampai ada yang gagal, maka universitasnya juga mendapatkan teguran dari diktinya di Inggris. Nah, untuk itu kami menyiapkan safety net. Kami menyiapkan sistem supaya untuk memitigasi kegagalan. Nah, yang pertama adalah tentunya kami harus merekrut kandidat yang high caliber. Gitu. Nah, yang kedua, kami ciptakan yang namanya structured program. Nanti Bapak Ibu saya tunjukkan structured programnya bagaimana. Lalu yang ketiga, kami menganjurkan supaya Bapak Ibu mengikuti yang namanya mentoring scheme yang akan membantu Bapak Ibu, karena ini kan jauh Bapak Ibu. Jadi harus ada yang menemani atau ada yang mementor. Yang keempat, itu kami harus pastikan bahwa supervisor itu harus mempunyai cukup waktu untuk berbicara atau berdiskusi dengan studennya. Ya, dan saya katakan tadi ini akan dilakukan secara elektronik. Lalu yang berikutnya adalah kami bagi deliverables yang tadinya besar, jadi tesis yang tadinya tebalnya 200 halaman, kami bagi menjadi paper, ya, jadi 3-4 paper. Gitu. Nah, untuk setiap milestone ini, maka ada progress review-nya untuk memastikan bahwa mahasiswa bisa progress ke tahap berikutnya. Nah, ini yang saya katakan sebagai structured program. Kalau Bapak Ibu perhatikan, kami programnya 3 tahun. Tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Untuk setiap tahun, kami punya namanya milestones. Nah, untuk Bapak Ibu, saya nggak ingin menunjukkan apa detailnya ini, karena kecil sekali.
Mungkin slide ini ada setelah ini ada lagi, cuman kalau Bapak Ibu lihat, untuk setiap milestone itu ada fase-fasenya. Jadi tahun pertama Bapak Ibu harus mengerjakan ini, tahun kedua ini yang dikerjakan, tahun yang ketiga ini yang dikerjakan. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mengerjakan ini, maka output-nya dituliskan dalam paper. Mengerjakan ini output-nya dalam paper. Mengerjakan ini output-nya dalam paper. Jadi kami sudah punya patok fase-fase sehingga tidak lari, tidak keluar dari jalurnya. Ini sangat penting terutama untuk mahasiswa yang jauh dari universitas. Jadi fase kami minta mahasiswa untuk membuat tujuannya apa, risetnya, ya apa yang mau dikerjakan, metodenya bagaimana, sampelnya bagaimana, apakah kualitatif, apakah kuantitatif, lalu hasilnya bagaimana, itu harus direncanakan di depan. Lalu kami juga mengajak mahasiswa untuk membuat yang namanya planning. Bapak Ibu bisa lihat dari bulan pertama sampai bulan ke-12, itu nanti akan kelihatan setelah 2 bulan, Bapak Ibu harus mengerjakan apa. Setelah 3 bulan, Bapak Ibu harus mengumpulkan apa. Kapan waktu ujiannya, dan seterusnya. Semuanya ada di dokumen ini. Selain itu, kita juga mempunyai proses. Nah, proses yang mungkin Bapak Ibu sudah cukup paham. Jadi di sini ada supervision teams, itu biasanya terdiri dari minimum 2 supervisor. Nah, kalau 3 juga boleh, tapi minimum 2 supervisor yang ada di Coventry, kemudian Bapak Ibu di Indonesia misalnya. Lalu kami juga ada yang namanya Doctoral College. Nah, Doctoral College ini yang membuat undang-undang, yang membuat semua peraturan supaya conduct atau supaya proses PhD supervision ini bisa berlangsung dengan lancar. Nah, salah satu cara untuk memastikan supervisornya lancar, maka ada yang namanya kontrak dokumen, Bapak Ibu. Jadi antara supervisor dan mahasiswa, kita punya kontrak dokumen yang mencatat apa yang mau dikerjakan, kapan harus selesai dikerjakan, lalu output-nya apa. Supaya nanti mahasiswa dan supervisornya semua berjalan di rel yang sama. Tidak ada yang saling menyanggah atau tidak ada yang saling tidak setuju. Nah, ini semua yang mengatur si Doctoral College namanya. Lalu yang terakhir tentunya ada penguji. Ini judikatifnya kalau Bapak Ibu perhatikan. Jadi ini ada legislatif, lalu di tengah ada eksekutif, dan yang terakhir ada judikatif. Dia yang memastikan bahwa output dari PhD ini memang benar-benar bertaraf PhD. Gitu. Jadi ada pengujinya. Nah, dari sini mungkin Bapak Ibu sekarang bisa perhatikan bahwa ada dua faktor. Selain tesis itu sendiri atau selain paper itu sendiri, maka ada prosesnya dan ada orang-orangnya yang memastikan proses ini dikerjakan dengan baik. Nah, disinilah sekarang kita bisa memastikan bahwa proses PhD ini bisa selesai dalam 3 tahun, tidak molor, ya, karena yang ini apalagi gagal. Baik, saya kira sampai di sini penjelasan saya. Mungkin bisa kita teruskan dengan tanya jawab, karena saya Bapak Ibu pasti sudah punya pertanyaan yang sudah disiapkan. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.